Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fid din, azakumullah. Pada pertemuan kita di daurah yang lalu kita sudah mempelajari beberapa perkara yang bisa menghalangi seseorang dari menuntut ilmu. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari beberapa adab-adab penuntut ilmu, atau lebih tepatnya kita mempelajari bersama adab-adab menuntut ilmu. Karena memang adab dalam menuntut ilmu itu dipelajari oleh para ulama, dan kitab-kitab tentang adab menuntut ilmu itu juga ditulis oleh para ulama. Mereka tulis dan mereka syarah kitab-kitab tersebut sebagai adab bagi para penuntut ilmu, agar ilmu tersebut jadi barakah dan agar waktu mereka tidak sia-sia. Para ulama mengajarkan adab-adab yang perlu mereka miliki agar perjalanan menuntut ilmu itu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan pembahasan itu kita ambil dari kitab Ma'alim, rambu-rambu fi tariqi talabil ilm, dalam menempuh jalan menuntut ilmu, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Sadhan, takdim Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin. Kita masuk di perkara pertama dari adab penuntut ilmu adalah al-ikhlas. Kata ikhlas ini adalah perkara yang paling pertama bagi penuntut ilmu. Kalau kita buka kitab Arba'in Nawawi, kita akan dapati hadis pertama adalah masalah ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Ketika kita buka juga Riyadhus Shalihin, kita dapati itu innamal a'malu binniyat. Kita buka Sahih Bukhari, kita dapati itu juga hadis duluan. Padahal bab dalam Sahih Bukhari itu bab Badul Wahyi, bab permulaan wahyu. Apa hubungannya innamal a'malu binniyat dengan bab turunnya wahyu? Gak ada hubungannya. Tapi Imam Bukhari membuat hadis itu sebagai hadis yang pertama dalam sahihnya. Begitu juga dalam kitab Al-Jami' As-Saghir karya Imam As-Suyuti. Kitab yang ditulis menurut Abjad. Hamzah ba, Hamzah ta, Hamzah baris atas dulu. Terus Hamzah Jim, Hamzah Ha, terus-terusnya susunan begitu. Tapi dalam buku itu hadis innamal a'malu binniyat dimasukkan pertama di situ. Hamzah Nun. Jauh kali itu campaknya, aturannya dia di barisan berapa itu Hamzah Nun. Tapi sama Imam Suyuti itu dimasukkan ke nomor 1 dia. Semua hadis-hadis tersebut dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, tidak lain untuk membuat seorang pembacanya atau penuntut ilmu itu yantabih, dia perhatian dan waspada untuk meluruskan niatnya. Untuk apa dia baca buku itu? Untuk apa dia pelajari buku itu? Dia harus luruskan niatnya. Jauh-jauh dia datang, untuk apa dia datang?
Besar dana yang sudah dikeluarkan, untuk apa dana tersebut dia keluarkan? Dia harus perhatian. Dia belajar jauh-jauh melewati berbagai macam bahaya-bahaya. Keamanan jiwanya pun terancam. Untuk apa dia belajari? Dia tempuh jalan seperti itu. Capek-capek dia tidur, masuk angin badannya karena belajar. Untuk apa? Tidak lain agar penuntut ilmu itu yantabi, perhatian, ikhlas. Ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu. Itu tujuannya diingatkan oleh para ulama. Karena sayangnya para ulama diingatkannya, biar gak sia-sia itu apa yang ditempuh oleh seorang penuntut ilmu. Sudah meninggalkan daerahnya, meninggalkan kesenangan dunia, dia menghinakan dirinya menuntut ilmu, bersimpuh dia di hadapan orang alim. Tujuannya untuk apa? Dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu itu diantaranya, kata Imam Ahmad, adalah seorang berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya dengan menuntut ilmu tersebut. Dan juga berniat menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dirinya tidak bodoh lagi, dan orang lain pun jadi tidak bodoh. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka menuntut ilmu ini, para hamba Allah sekalian, adalah ibadah. Ilmu itu ibadah. Jangan terbawa kita dengan kesan yang ditimbulkan oleh orang-orang sufi, bahwasannya yang namanya ibadah itu puasa, sholat, tahajud, baca Quran, itu saja ibadah. Enggak, menuntut ilmu itu ibadah. Maka ketika dia ibadah, dia harus juga syaratnya ada ikhlas seperti ibadah yang lain. Harus ada padanya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang memurajaah pelajarannya, murajaah hafalannya, itu ibadah, walaupun nampaknya dia duduk, walaupun nampaknya dia bergolek-golek, tapi itu adalah ibadah. Maka ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah perlu ikhlas padanya. Kata beliau di halaman 66, hendaknya ketika kita pergi ke halakoh-halakoh ilmu, dan duduknya kita di sana dan pulangnya kita dari halakoh-halakoh tersebut, itu harus ikhlas karena mengharap wajah Allah. Dan jangan niat itu dikotori oleh pengkotor-pengkotor niat, seperti riya, agar disebut dia sebagai penuntut ilmu yang semangat, pergi pagi pulang malam, agar dia tersebar sum'ahnya, populer dia sebagai seorang penuntut ilmu yang rajin menghadiri halakoh-halakoh para ulama, agar pulang nanti bisa cerita, oh saya hadir majelis ini majelis ini, bisa cerita dia, membanggakan dirinya. Dia harus ikhlas perginya dan pulangnya dari halakoh-halakoh tersebut. Wa qalilun man yaslam, dan sedikit memang orang yang selamat dari situ. Tapi Allah itu memang maha lembut kepada para hambanya. Dan kadang-kadang memang niat itu dikotori, seperti hubbus sum'ah, dikotori dengan cinta kepada kepopuleran. Au hubbus syuhrah, atau cinta dia tersebar namanya dengan indah dan terkenal. Au hubbur riya, atau pengin dilihat orang dia. Tapi seorang hamba kalau dia bersungguh-sungguh menolak itu semuanya, sambil dia merendahkan dirinya kepada Allah,
berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan permudah baginya. Dan memang meluruskan niat itu perkara yang berat. Wa bikulli hal, maka niat itu bisa dirusak, bisa dikotori oleh hal-hal tadi. Khususnya jika mulai tanduknya naik. Maksudnya tanduk itu udah mulai dia bukan penuntut ilmu sembarangan. Sudah mulai dia sebagai seorang penuntut ilmu yang diperhitungkan. Itu dia harus hati-hati. Fa'alaina an nulazimal ikhlas lillah, maka kita harus terus menjaga keikhlasan kepada Allah. Dan kita harus berusaha dengan bersungguh-sungguh menjauhkan diri kita dari niat-niat yang tidak baik dan dari perkara-perkara yang bisa merusak kemurnian niat tersebut. Dan bila Allah telah melihat itu dari kita dan kita jujur dalam menuntut ilmu, maka kita akan melihat dari Allah kemudahan insyaallah. Sebagaimana Allah firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya penuntut ilmu kadang-kadang menghadapi kesulitan dan kesusahan dalam menundukkan niatnya. Tapi tetap dia dapat pahala jika dia mengerahkan kemampuannya untuk meluruskan niatnya. Karena niat itu perkaranya besar. Maka para salaf kita memang mereka sangat memperhatikan urusan niatnya. Agar niatnya tidak kotor dengan penyakit hubur riya, pingin dilihat oleh orang, dia pandai, atau pingin terkenal dia. Maka seperti itu para salaf dan jauh sekali kedudukan kita dari mereka. Maka mesti bagi kita untuk merendahkan diri kepada Allah, memohon kepadanya agar memberikan kepada kita ikhlas, keikhlasan dalam seluruh urusan kita. Dan dalam kita menjalani sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk ikhlas. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam pembukaan kitabnya Iqtida'ul ilmi al-amal, konsekuensi dari ilmu itu ya harus beramal. Mukaddimahnya kata beliau, summa inni musika ya talibal ilmi. Kemudian aku berwasiat kepadamu, wahai penuntut ilmu, bi ikhlasin niyah fi talabihi, untuk kamu mengikhlaskan niat dalam mencari ilmu. Wa ijhadin nafsi 'alal amali bimujibihi, dan kamu menundukkan dirimu untuk bisa mengamalkan perkara-perkara yang harus kamu amalkan dari ilmu tersebut. Itu kata beliau. Ada penuntut ilmu yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat. Yang kedua, al-hirsu ala huduri halaqatil ilm, semangat menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Kata beliau, terus menerus dan semangat menghadiri pelajaran-pelajaran, tidak malas dan bosan dalam menghadirinya.
Itu adalah adab penuntut ilmu. Karena seorang hamba ketika bertambah semangatnya dan Allah melihat ketulusan niatnya, Allah akan buka untuknya berkahnya, memudahkan urusannya, membantu segala keperluannya. Wa alaina alla nastakthir ma hadarana min halaqatil ilm. Oleh karena itu kita jangan merasa sudah banyak sekali halaqah yang kita hadiri. Karena kejahilan kita lebih banyak pada halaqah yang kita hadiri itu. Seperti itu. Maka setiap kali manusia bertambah faedah yang dia dapati, akan hilang juga seukuran itu kejahilannya. Dan setiap kali kamu bisa menghadiri pelajaran-pelajaran dari para ulama, pujilah Allah dan mintalah taufik kepadanya dan tambahan atas keutamaannya. Dan ketahuilah bahwasannya semangat tersebut itu adalah karena keutamaan Allah. Dan memang Allah mudahkan itu untuk dirimu. Kalau Allah persulit nggak bisa kita hadir, ada aja alasannya untuk tidak hadir. Maka bersyukur kepada Allah. Dari sekian banyak orang, Allah pilih kita bisa menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa aktsaru ma yujni alaihi ijtihaduh. Kalau bukan karena Allah membantu orang tersebut, maka yang dia akan dapatkan hanya keletihan saja. Allah bantu dia bisa menghadiri halaqah-halaqah, dapat faedah. Itu semua nikmat dari Allah Ta'ala. Disyukuri agar Allah tambah nikmat tersebut kepada kita. Bila Allah menyerahkan dirimu kepada dirimu saja, tidak dibantu oleh Allah, maka kamu tidak akan berada di atas kebaikan. Maka bersyukurlah, pujilah Allah, semangatlah kamu, jangan sampai kamu malas menghadiri dars, pelajaran-pelajaran tersebut selama kamu masih bisa menghadirinya. Contohnya adalah Sa'lab Abul Abbas, namanya Ahmad, termasuk dia dari ulama dalam hal lughah bahasa. Dia berkomentar tentang Ibrahim Al-Harbi. Kata dia, ma faqadtu Ibrahim al-Harbi min majlisi nahwin aw lughatin 50 sana. Aku tidak pernah luput dari majlisnya Ibrahim al-Harbi. Apakah itu majlis nahwunya atau majlis bahasanya? 50 tahun aku enggak pernah absen sedikit pun dari halaqahnya. 50 tahun. Awak baru daurah 2 hari udah cari alasan mau pulang lagi. Cari alasan untuk enggak hadir. Seperti itu. Kemudian apa yang didapatkan oleh dia dari Ibrahim Al-Harbi? Dia menjadi imam di dunia ini dalam hal bahasa. Orang ramai datang kepadanya belajar. Dan ilmu itu tidak dapatinya sebagai warisan, tapi dapatinya dengan bersungguh-sungguh. Dan alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad ketika Abul Haris berkata, sami'tu Abu Abdillah yaqul, aku mendengar Abu Abdillah Imam Ahmad berkata,
Innamal ilmu mawahibun yu'tihi Allahu man ahabba min khalqi. Ilmu ini adalah nikmat, hibah, pemberian dari Allah itu ilmu. Allah akan berikan kepada hambanya yang dia cintai. Walaysa yanaluhu ahadun bil hasadi. Orang mendapatkan ilmu itu bukan karena garis keturunan. Keturunan ulama dia terus mesti pula dia dapat ilmu dari bapaknya yang ulama itu, enggak. Walau kana li'illatil hasab, kalau ilmu itu karena garis keturunan, tentu orang yang paling pantas berilmu itu adalah ahlul bait Nabi. Tapi ketika ahlul bait Nabi malas dia belajar hadis, ya enggak dapat dia hadis. Seperti itu. Itu kata Imam Ahmad. Anak ulama ya kok malas dia belajar ya enggak dapat. Ketika Imam Malik melihat anaknya Yahya keluar dari rumah dan di ujung bajunya itu kam itu di sini ada jauz. Jauz ini banyak artinya, mungkin artinya adalah bekas dari sarang al-hammam. Hamam itu merpati. Asyik main merpati dia, kata Imam Malik. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al hadzal ilma mirasan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu ini sebagai barang warisan. Tapi dia harus didapat dengan menuntut ilmu. Kalau anaknya malas belajar ya enggak dapat. Seperti itu. Ibnu Abi Hatim dengan ayahnya Abu Hatim, bapak dan anak sama-sama cari ilmu. Seperti itu mereka belajar. Sampai buang air pun bapaknya dia harus di luar itu membacakan hadis. Kalau salah diketuk bapak dalam dok-dok, salah itu sanadnya itu. Seperti itu. Maka hendaknya kita semangat menghadiri pelajaran-pelajaran yang bisa kita hadiri. Dan kita harus continue menjaganya. Maka di antara hikmah dari dakwah tauhid, mayoritas garis keturunan dari Syekh Muhammad bin Wahab itu banyak yang jadi ulama. Al-Syekh kita dapatkan seperti itu. Mereka memang mendidik anak-anak mereka untuk belajar. Wallahu a'lam bissawab. Al-Askari menyebutkan bahwasannya Abul Hasan Al-Qurhi berkata, Kuntu ahduru majlisa Abi Hazim yaumal jum'ati bil ghadati min ghairi ayyakuna dars. Aku menghadiri majlis Abu Hazim di hari Jumat di pagi hari, padahal di situ enggak ada pelajaran. Jumat pun aku datang di situ. Li'alla anqudha adati anil hudur, agar kebiasaanku hadir itu enggak putus. Enggak ada pelajaran pun datang deh. Seperti itu. Karena dia harus membiasakan dirinya hadir. Kalau udah sekali absen, oh sedap rasanya. 2 kali, 3 kali, terus akhirnya selanjutnya ketagihan dia absen. Oh absen, orang santai aja nggak peduli sama awak. Absen yang kedua, absen yang ketiga, dan seterusnya. Perhatikan semangat dan kesungguhan ini. Beliau meninggalkan waktu santainya dan lebih mementingkan keperluan dirinya. Dan dia berusaha mendidik dirinya selama mampu untuk itu, agar dia terbiasa dan semangat. Dan jiwa manusia itu sebagaimana kata seorang penyair, an-nafsu katifli. Jiwa ini seperti anak bayi. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha
Wa in tuftimhu yanfatim. Kalau anak bayi itu udah waktunya disapih, enggak kamu sapih-sapih, 4 tahun pun masih nenen juga dia situ. Syabba, mah akan beruban dia, bukan akan nyusu sama mamanya kalau enggak habis susu mamanya. Wa in tuftimhu, tapi kalau kamu sapih, ya yanfatim, dia pun selesai dari menyusu. Wallahu a'lam bishawab. Maka jiwa itu seperti anak bayi, jika kamu biasakan kebaikan padanya, dia akan terbiasa. Dan jika kamu biasakan kejelekan atas dirinya, dia juga akan terbiasa. Dan yang lebih baik dari ucapan penyair tadi adalah sabda Rasulullah SAW. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan ta'allum, belajar. Bukan seperti orang-orang sufi itu menung-menung terus dapat ilmu. Menung-menung dia kamar mandi menghayal-hayal terus dapat ilham dia, dapat ilmu dia. Enggak. Bitta'allum, dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Kedewasaan, kesabaran juga dengan berlatih memilikinya. Wa man yataharral khaira yu'tihi. Siapa yang menjaga kebaikan, membiasakan dirinya kebaikan, dia akan diberi kebaikan. Wa man yattaqis syarra yuwaqqihi. Dan siapa yang menjauhkan dirinya dari kejelekan, dirinya akan terjaga. Idzan fahris 'alal mudawamati 'ala huduri halaqatil ilmi wa majalisihi. Oleh karena itu semangatlah kamu untuk terus-menerus menghadiri halaqah-halaqah ilmu dan majlis-majlis ilmu. Diriwayatkan dari Wahab bin Jarir dari ayahnya, dia berkata, kata ayahnya, aku duduk belajar kepada Al-Hasan Al-Basri 7 tahun. La mukhrim minhu yauman wahidan asumu wa azhabu ilaih. 7 tahun aku bermajlis dengan Al-Hasan Al-Basri, enggak pernah sehari pun aku, sekalipun aku absen dari majlisnya. Kalau aku puasa, tetap aku pergi ke majlisnya. Dan juga Qatadah bin Da'amah As-Sadusi termasuk imam para tabi'in. Dilahirkan sejak kecil sudah buta. Dia termasuk murid dari Anas bin Malik. Dan murid-muridnya Anas serta para tabi'in yafduna ala Anas, datang mereka kepada Anas bin Malik itu belajar. Ada gelombang pagi, ada masuk sore, ada masuk pagi, ada masuk sore. Kalau datang yang masuk pagi disampaikan hadis oleh Anas. Kemudian yang masuk sore, hadis yang untuk orang pagi tadi diulangi lagi oleh Anas kepada yang masuk sore. Kemudian pada suatu hari Anas terlambat datang untuk menyampaikan hadis kepada orang-orang yang datang di sore hari. Tapi yang menyampaikan hadis kepada orang yang di sore hari itu adalah Qatadah bin Da'amah. Dia menyampaikan semua hadis yang disampaikan Anas tadi pagi. Dan Anas mendengarkannya saja dari jauh karena dia buta, enggak lihat dia Anas ada di situ. Ketika Anas bin Malik melihat hafalannya dan kagum kepada kecerdasannya, Anas menusuknya dengan jarinya. Kata Anas, kum ya akmah, falaqad akhadta ilmi. Sudah selesai, hai orang buta, kamu sudah mendapatkan semua ilmuku, kata Anas bin Malik. Ini dalil bahwasannya siapa yang sabar, melatih dirinya sabar untuk menuntut ilmu, dia akan mendapatkan, bisa memanen hasil dari kesabarannya dan kesungguhannya itu. Idza anta lam tazra' wa absarta hasida nadimta 'ala at-tafriti fi zamanil badri. Kalau kamu enggak menanam, kayak mana pula kamu mau manen? Orang enggak nanam kok.
Yang kamu sesali itu adalah di saat hari penanaman. Kenapa kamu nggak nanam? Orang dah capek di sawah itu nanam. Kau nengok-nengok aja pas orang panen, apa yang mau kau panen? Manen rumput lah yang dapat. Orang memanen, ada hasilnya padi dapat dia. Akhirnya penyesalan yang datang, kenapa waktu itu aku nggak ikut juga? Tentu kalau aku ikut aku akan dapat. Begitu juga kenapa aku dulu nggak sabar belajar. Aku nggak belajar, akhirnya kayak gini dan sebagainya dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang berkata, aku terus continue menghadiri halaqah seorang syekh. Aku terus nggak bosan-bosannya aku terus hadir ke situ. Aku setiap selesai dari halaqah nggak paham satu pun dari pelajaran syekh itu. Kayak mana itu? Maka katakan kepada orang itu, ilmu itu tidak dapatkan kecuali dengan kesungguhan dari orang yang mencarinya. Memang kadang-kadang orang itu mengalami saat-saat futur dan malas. Tapi hendaknya dia membiasakan dan mendidik dirinya untuk kebaikan dan mohon kepada Allah pertolongan. Itu yang pertama kali, minta kepada Allah. Minta tolong agar dijadikan faham tentang pelajaran-pelajaran. Kemudian dia bermuzakarah dengan kawan-kawannya. Muzakarah, nggak paham kenapa orang ketawa terpaksa juga awak ketawa. Kalau nggak ketawa awak nampak kali nggak tahu. Allah alam bisawab. Muzakarah, bertanya dengan akronnya orang-orang yang sama belajar dengan dia. Perkara yang ketiga, al-hirsu ala tabkiri ilal halaqah, semangat berpagi-pagi ke halaqah, pagi-pagi sudah duduk di situ standby. Wa adamu ta'khur, jangan telat. Bahkan hendaklah dia mendahulukan halaqah itu daripada yang lain. Nyuci-nyuci nanti itu. Bisa siap dars itu nyuci. Bahkan hendaklah dia dijadikan halaqah itu asas, dasar, dan yang selain itu hanya pengikut saja. Dan janganlah kita luput dari satu pun halaqah jika kita bisa untuk tidak luput. Khususnya lagi pelajaran yang sedang kita jalani. Dan syekh yang jangan luput kita dari syekh yang kita belajar kepada dia. Mulazamah, membacakan hadis, dibacakan hadis kepada kita. Karena dengan dia cepat-cepat hadir, itu faidahnya lebih mencakup. Manfaatnya lebih banyak. Oleh karena itu ada orang yang berkata kepada Asy-Sya'bi rahimahullah, min aina laka hadzal ilmu kulluhu? Dari mana kamu dapat ilmu sebanyak ini? Kata beliau, binafil i'timad was-sayri fil bilad wa sabrin ka sabril himar wa bakurun ka bakuril ghurab, yaitu dengan tidak bersantai-santai menempuh perjalanan di kota ini. Jalan dia pagi-pagi, dia jalan dia ke majelis itu, ke majelis gurunya, jalan dia pagi-pagi, dan bersabar seperti sabarnya keledai, dan berpagi-pagi keluar seperti keluarnya gagak di pagi hari. Pagi-pagi dia keluar, seperti itu dia belajar. Dari kitab Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. As-Sam'ani menceritakan dari Al-Far'ani, dia berkata, kami mendengar hadis dari Abdus Samad bin Al-Fadl, jadi gurunya Abdus Samad.
Wa kana al-babu mughlaqan dunana, dan pintu ditutup selain kami, enggak ada di ruangan itu. Faja'a insanun faqara al-bab. Kemudian datang orang mengetuk pintu. Wa a'nafa fil qar'i waddaq. Dia ngetuknya kuat-kuat, gedebuk. Kata Abdus Samad kepada salah seorang kami, "Kum fandur, kamu itu lihat itu siapa di luar. In kana min ashabir ra'yi faftah lahu al-bab." Kalau dia dari ashabur ra'yi, mungkin maksudnya ashabul fikih, yang belajar fikih, boleh buka pintu untuk dia. Wa in kana min ashabil hadis fala taftah lahu al-bab. Kalau dia pelajar pencari hadis, enggak usah buka pintu untuk dia. Tengok dulu. Dia gerombolan mana ini yang tamu ini? Yang telat ini. Maka kata seorang dari kami, bukankah kalau sahibul hadis itu dia yang lebih pantas dibukakan pintu untuknya? Kata murid-muridnya. Kok ini kalau dia sahibul hadis jangan buka pintu? Loh, kan bukan dia yang sepantasnya, dia yang dibukakan pintu. Kata Abdus Samad, enggak. Ashabur ra'i aula. Yang belajar fikih itu lebih pantas untuk dibukakan. Lianna hadza amalu ashabil hadis. Karena datang pagi-pagi itu adalah kerjaannya ashabul hadis. Ini kok ada ashabul hadis telat? Itu bukan ashabul hadis itu. Gitu kata beliau. Falima lam yubakir, kalau dia memang grupnya ashabul hadis, kenapa dia enggak datang dari pagi? Walaysa huwa amalu ashabir ra'i fayu'dzarun. Kalau ashabur ra'i datang telat itu ada uzur memang. Tapi kalau ashabul hadis dia harus datang cepat-cepat kata beliau. Maka bila seorang manusia membiasakan dirinya berpagi-pagi dalam menghadiri pelajaran, maka dia akan mendapatkan pahala di akhirat. Pahala akhirat dengan dapat salawat malaikat atas dirinya, turun ketenangan atas dirinya, dan di saat itu juga dia lebih dekat kepada muhaddis tadi, di depan dia duduk. Dan dia orang yang paling bagus akhlaknya, dan tentu dia lebih gampang mendapat faedah karena di masa lalu nggak ada pengeras suara. Orang belakangan itu salah catat itu lebih besar kemungkinan dibanding di depan. Kalau sekarang bisa lah, awak duduk paling datang duduk dekat speaker itu bisa dengar. Zaman dulu dia harus dekat-dekat. Bahkan Al-Iraqi menyebutkan dalam kitab Al-Murajjihat, perkara-perkara yang mentarjih, lebih menguatkan apa saja. Jika ini sama ini berselisih, mana yang diambil untuk menguatkannya, memenangkan salah satu dibanding yang lainnya. Kata beliau, di antara sebab tarjih di kalangan para ahli hadis, bahwasannya kalau berselisih pencatatan atau periwayatan sebuah hadis dari seorang syekh, yang satu duduk depan syekh, satu jauh dari syekh, maka didahulukan riwayat orang yang duduknya dekat dengan syekh dibanding orang yang di belakang yang lebih jauh daripada syekhnya. Karena yang dekat itu dia lebih jelas mendengar penjelasan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh syekhnya. Perkara keempat, jadi adab ketiga, cepat-cepat datang ke halaqah. Perkara keempat adalah menyusul pelajaran yang luput. Janganlah kita melepaskan pelajaran yang luput dari kita. Memang kadang-kadang sebagian kita itu punya keperluan dan mengalami hal yang tiba-tiba, mau datang taklim ban kempes, mau datang taklim ban bocor, mau datang taklim tahu-tahu minyak habis, paksa dorong-dorong dulu. Kadang-kadang terjadi hal tiba-tiba hingga dia luput menghadiri majlis atau halaqah.
Kalau memang kau adalah orang yang terus-menerus menghadiri pelajaran itu, maka hati-hati kamu, jangan kamu lewatkan. Semangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang luput darimu, untuk kamu dapatkan dari teman-teman sejawatmu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah Allah mudahkan dengan adanya alat perekam yang bisa mengulang pelajaran itu berkali-kali. Ini termasuk keutamaan dari Allah. Maka kalau engkau seorang yang menjaga pelajaran itu, semangatlah kamu mengulang dan mengejar yang luput dari dirimu. Karena pelajaran itu seperti sebuah mata rantai yang panjang. Rantai yang panjang. Idza faqadat minha halqah asarta ala ma ba'daha wa ma qablaha. Kalau satu mata rantai itu luput, putus, itu yang lain putus, kamu pun enggak akan masalah. Sekali luput, kamu malas murojaah. 2 kali, 3 kali kamu akan malas terus. Maka hati-hati kata beliau. Perkara kelima, sebagai penuntut ilmu, hendaknya kamu mengikat faedah-faedah terhadap kitab-kitab yang kamu pelajari. At-ta'liq, takyidul fawaid. Ta'liq itu adalah menulis faedah-faedah yang kamu dengar terhadap kitab tersebut. Di kitab itu atau di kitab yang lain. Cara seperti ini kalau seorang ingin memurojaahnya itu akan lebih mudah. Dia lebih tahu tentang kitab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka saya nasihatkan kepada engkau, jika engkau membeli sebuah kitab, jangan langsung kamu masukkan ke perpustakaanmu, langsung taruh di rak. Tapi kamu buka dulu, kamu baca dulu, apa itu isinya. Minimal kamu baca itu daftar isinya. Oh, ini masalah ini ada di kitab ini, begini. Itu akan mempermudah kamu untuk mengenal isi kitab tersebut. Kadang-kadang sebagian kita sudah beli kitab, ditanya ada kitab ini enggak? Enggak tahu. Lupa dia kitabnya karena enggak akrab dengan kitabnya. Padahal kitab itu ada di hadapannya. Masalah itu ada di hadapannya. Tapi dia enggak tahu. Dan juga bisa menulis faedah itu di bagian halaman kitab. Beli kitab ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, harganya sekian. Tahu-tahu 2 tahun SIP itu dibuka, sekarang harganya udah sekian. Catat di kitab itu, kitab ini dipelajari dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dicatat di kitab itu. Ada masalah apa, dikasih catatan. Sebagian penuntut ilmu dia punya lem-lem yang ditaruh di atas itu. Jadi bukunya itu kalau antum lihat ada warna-warni di atasnya. Itu tanda. Kalau dia fikih, faedahnya di kitab itu dia kasih warna ini. Hadis dia kasih warna ini. Seperti itu dia kasih catatan. Wallahu a'lam bishawab. Ada perkara-perkara yang takjub, dia kisah-kisah takjub misalnya, dia kasih tanda di pinggir-pinggir itu dia coret. Kalau antum lihat fotokopi kitab asli para ulama itu, di pinggir-pinggirnya itu banyak catatan itu. Dan aneh memang ada orang penuntut ilmu kitabnya bersih aja, cantik aja. Udah tamat kitab nih, udah, kok nggak ada catatannya, bersih aja. Para ulama tuh nyatat dia di situ dicatatnya. Allahu a'lam bishawab. Tapi seperti tadi kata beliau, bisa dalam kitab, bisa di buku khusus. Wallahu a'lam bishawab. Faman lam yujarrib laisa ya'rifu qadrahu. Fajarrib tajid tasdiqa ma qad dzakarna. Siapa yang belum mencoba, dia enggak akan tahu ukurannya. Maka cobalah, kamu akan dapati kebenaran apa yang telah kami sebutkan.
Coba catat. Seperti itu. Bila kamu membaca sebuah kitab, apakah kepada syekh atau kamu baca dengan bacaan yang cepat, semangatlah kamu untuk mencatat apa yang kamu dengar dari syekh atau apa yang kamu baca dari faedahnya. Waktu belajar ini syekh itu ada cerita masalah gini, catat di pinggirnya. Kalau kamu, oh ya pernah saya catat itu, tinggal balik-balik saja. Nggak perlu dibaca dari awal sampai akhir kitab tersebut. Perkara keenam, al-insat wa adamul insyighal. Diam dan tidak gerusa-gerusu. Terlihat di halaqah ilmu bahwa sebagian penuntut ilmu, sebagian satu dengan yang lainnya sibuk. Syekhnya cakap, dia pun cakap. Dan sebagiannya mengganggu sebagiannya. Seperti itu di para salaf belajar hadis. Di para salaf itu juga belajar hadis ada yang ngantuk. Jadi ada si fulan, ada ulama yang dia menulis. Nah, di dari Syekh fulan dan si fulan di saat itu sedang tidur. Ditulisnya kawannya sedang tidur. Tulisnya tadi sedang tidur. Dan diriwayatkannya waktu Syekh nyampaikan ini si fulan ini tidur nih. Jadi kalau dia cerita hadis itu jangan kalian percaya. Tidur dia waktu itu. Kok siap taklim kok dia paling belagak pula cerita di luar. Berarti tidur tadi dia. Mereka catat tuh si fulan begini. Si fulan main-main. Si fulan enggak perhatian. Dicatat oleh mereka situasi majelis itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tentu menyelisihi akhlak yang diajarkan salaf kepada kita. Imam Az-Zahabi menceritakan dalam kitab As-Siyar, yaitu Siyar A'lamin Nubala, berapa jilid itu. Siyar itu sejarah sirah perjalanan A'lam, tokoh-tokoh nubala yang cerdas. Ceritakan itu orang-orang cerdas itu. Dan kitab Tazkirah menceritakan tentang Ahmad bin Sinan. Dia berkata, Abdurrahman bin Mahdi tidak mau menyampaikan hadis la yutahaddas fi majlisih. Enggak mau ada orang cerita-cerita di majelisnya. Dia menyampaikan hadis terus orang ngobrol juga. Wala yubra qalamun, enggak mau dia kalau dia menyampaikan hadis ada yang nyatat-nyatat, enggak mau dia. Wala yaqumu ahadun, enggak boleh orang berdiri dari majelisnya itu kalau dia sedang menyampaikan pelajaran. Ka'annama ala rusihimut thair, seakan-akan di atas kepala para muridnya itu ada burung. Kalau ada burung kan takut bergerak burungnya, kayak mana orang itu kalau takut burung itu bergerak, lari. Nah, burung dah hinggap kepalanya, takut dia lari kayak mana? Kalau dia begini kan lari orang burung tersebut. Seperti itu. Au ka'annahum fis shalah, atau seakan-akan mereka dalam salat. Dan dengan lafaz yang lain kata Ahmad bin Sinan, tidak boleh orang ngobrol di majlis Abdurrahman bin Mahdi. Tidak boleh orang menulis-nulis. Tidak boleh yatabassam, senyum-senyum pun enggak boleh di majlisnya. Ada syekh kayak gitu biar antum tahu. Wah, ustaz ni ketat kali ya, pulang dari majlisnya stres awak buatnya. Nah, ada yang syekh kayak gitu. Wala yakumu ahadun qaiman, enggak boleh ada yang permisi syekh. Enggak boleh. Kana ala rusihimut thair, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Atau seakan-akan mereka dalam salat. Jika dia melihat salah seorang mereka senyum atau bercerita, dia langsung pakai sendalnya, dia keluar saja. Abdurrahman bin Mahdi. Seperti itu. Dalam As-Siyar jilid 9 halaman 101. Li'anna al-majlisa majlisun tahuffuhu as-sakinah, karena majlisnya majlis yang dinaungi oleh ketenangan.
Wa takhshahur rahmah, diliputi oleh rahmat. Dan kesibukan-kesibukan itu akan menyibukkan para penuntut ilmu dan para pengajarnya, dan itu akan menghilangkan wibawa dari halaqah tersebut. Seperti itu. Jadi perlu difahami, setiap syekh itu beda-beda kebiasaannya. Ada syekh yang boleh kita nanya sama dia, majlisnya kayak majlis ngobrol, bisa ditanya dia sedang dia nyampaikan. Ada yang enggak, harus dia bicara dulu sampai selesai, baru boleh nanya. Nanya pun harus terkait dengan pelajaran. Pertanyaan di luar pelajaran tidak dilayani. Seperti itu. Ada yang seperti itu, ya sabar menghadapi syekh seperti itu. Perkara ketujuh, menghadiri halaqah ilmu yang bisa dihadiri. Sebagian orang beralasan dengan banyaknya kesibukan, jauhnya jarak, jauh ke sana belajarnya, dan lemah semangatnya dalam belajar. Dan itu semua memang terjadi. Tapi semua itu akan hilang kalau orang itu sudah merasakan lezatnya ilmu dan merasakan nikmatnya faedah dari ilmu tersebut. Sebagian mereka menyebutkan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah menghadiri satu hari itu 12 pelajaran dihadirinya. Beliau berkata tentang dirinya, aku memberi ta'liq kepada semua yang perlu ditaklik, berupa syarah atau perkara muskil. Wa wuduhi ibara wa dhabtin lugha wa barakallahu ta'ala fi waqti, dan Allah beri barakah dalam waktuku. Memang termasuk ulama yang wafat lajang. Wafat di umur 40, belum sempat dia kawin. Imam Nawawi rahimahullah, Allah alam bisawab, yang karyanya bisa untuk baca Arba'in Nawawi, awak pun tak hafal Arba'innya, 40 ya cuma. Berapa lembar itu, belum hafal-hafal juga lagi sekarang. Hafal satu hilang dua. Belum lagi kita baca Riyadhus Shalihin, belum baca lagi syarahnya terhadap Sahih Muslim, belum baca lagi Majmu' Syarah Muhadzab. Wah, karya-karya beliau seperti itu. 40 tahun ya umurnya. Jika Allah memberkahi waktu dan memberikan kepada engkau tekad dan semangat, kamu akan dapatkan kebaikan yang banyak. Tapi syaratnya hendaklah engkau jujur kepada Allah. Dan kalau engkau meremehkan majlis dan menyepelekannya, maka nanti kamu akan menyesal, menggigit jari penyesalan terhadap perbuatanmu. Syekh Ibnu Jibrin menceritakan kepada kami bahwa ada beberapa penuntut ilmu, di saat menuntut ilmu mereka suka yata'assafun, suka malas-malasan. Akhirnya mereka menyesali pelajaran-pelajaran para syekh yang enggak sempat mereka ikuti, yang mereka tinggalkan itu. Allah alam bisawab. Dulu pernah ada orang di masa Syekh Mukbil hidup, dari Inggris dia datang, dia ke Jogja. Cerita dia, saya sudah dari Yaman. Saya hadir di majelis Syekh sekian waktu, tapi ya majelisnya begini, enggak mantap, kata dia. Terus nasihati oleh Ustaz, pasti ente akan menyesal ente tinggalkan itu majelis Syekh Mukbil cuma gara-gara alasan seperti itu. Enggak berapa lama dia telepon, "Afwan ya akhi, betul kata ente, memang itu adalah tindakan yang enggak baik.
Anak sekarang udah payah lagi masuk ke Yaman. Ada payah masuk, mau balik udah payah lagi. Allah alam bisawab. Seperti itu. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah membuat bab dalam bukunya Zikru man rahala ila syekhin yabtaghi uluwa isnadi. Berita tentang orang-orang yang rehlah berjalan kepada seorang syekh dengan tujuan meringkas sanad. Misalnya kita dari si fulan, dia dapat dari si fulan 5 orang kita dapat sanad. Padahal orang ketiga masih hidup, kita bisa potong 2. Maka mereka potong 2, masih hidupnya itu bisa kejar dia sana. Nah, jadi nggak panjang, nggak repot kali nanti murid itu akan menghafal dari kita. Panjang kali. Mereka cari ulus sanad yang pendek, mereka cari itu. Oh masih hidupnya bisa dikejar-kejar. Famata qabla dhafrit talib minhu bibulughi muradih. Tapi dia sudah meninggal sebelum sampainya dia kepada apa yang dia inginkan. Ketika rehlah itu meninggal dia. Niatnya baik biar murid-muridnya nanti umat itu nggak capek menghafalnya. Padahal bisa dipotong 2 atau 3 orang. Wallahu a'lam bishawab. Dan sungguh Allah telah memberi nikmat kepada kita dengan banyaknya wasilah perantara untuk menuntut ilmu. Seperti kitab-kitab, kaset-kaset, sekarang CD. Orang baca Quran 30 juz itu entah berapa lama. Dulu kalau mengerekam pakai kaset ngantuk-ngantuk ngerekamnya, sekarang tinggal colok aja, 5 menit dan terpindah aja semuanya. Dikasih kemudahan oleh Allah. Tapi tetap kamu harus tahu, kamu harus hadir ke halaqah. Apalagi misalnya kalau kita punya radio, mudah-mudahan Allah mudahkan. Rencana punya radio. Sebagian daerah yang punya radio itu malas ikhwannya ngaji. Ini kejadian. Di rumah aja lah, setel aja radio. Sama ya sama ngaji sana. Seperti itu. Atau mungkin kita belum dikasih radio karena khawatir kalau ada radio jadi malas ngaji enggak? Allah alam bisawab. Tapi kamu tetap harus hadir. Jangan kamu malas menghadiri halaqah-halaqah itu. Karena menghadiri halaqah itu ada pahalanya. Kalau kamu hadir ke halaqah itu sama kamu sedang beribadah. Dan sholat dan para malaikat bersolawat atas dirimu. Dan juga tambahannya kamu lebih fokus menghadiri halaqah itu dibanding kamu mendengarkan dari kaset. Dan kamu tahu bahwasannya melihat itu lebih ablag, lebih mantap dan lebih tertancap dalam jiwa dibanding sekedar mendengar. Sebagaimana kata seorang penyair, ya Ibn al-Karam, ala tadnu fatabsur ma qad haddatsuka kama ra'in kaman sami'a. Wahai anak mulia, anak orang mulia, kenapa kamu tidak mendekat? Kamu bisa melihat apa yang mereka ceritakan kepadamu. Karena orang yang melihat tentu tidak sama dengan orang yang mendengar. Seperti itu, wah syekh itu begini, awak dengar ya tenganga aja, tentu nggak sama dengan orang yang hadir ke situ. Bisa bertanya dan bisa melihat syekhnya. Dan lebih baik pada ucapan penyair tadi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal khabaru kal muayanah. Tidak sama itu berita dengan pandangan mata. Apa yang terlihat oleh mata tentu enggak sama. Lebih mantap yang terlihat oleh mata. Maka menghadiri halaqah wa muzahamatul ulama, mengerumuni ulama, wa talabatul ilmi birrukab, menuntut ilmu dengan bersimpuh, wal qurbu min ahlil ilm, mendekat diri kepada para ulama, yakhtalifu ikhtilafan aziman, tentu berbeda sekali dengan perbedaan yang besar dibanding sekedar mendengar ucapannya di kaset atau yang sejenisnya.
Perkara ke-8, hati-hati dari putus asa dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang sebagian kita menghadiri dars pelajaran sebagian syekh dalam waktu yang lama. Dia menyatakan syekh sudah mensyarah kitab riba, telah mensyarah kitab hudud, hukum-hukum, telah mensyarah kitab nikah dan tolak, tapi enggak saya faham kecuali sedikit saja. Kata beliau benar. Itu terjadi pada banyak orang. Tapi bersamaan dengan itu ilmu setiap kali seorang mengulangnya, setiap kali dia murajaah, dia akan dapatkan faedah, hilang itu kemuskilan tersebut. Kata Imam Ahmad rahimahullah, perhatikan ini Imam Ahmad. Ala jalalati qadri wa fadlih. Begitu hebatnya Imam Ahmad. Siapa yang enggak kenal Imam Ahmad? Begitu hebatnya beliau, mulianya. Dia cerita tentang dirinya. Makastu fi kitabil haidi tis'a sinin hatta fahimtu. Aku itu lama mempelajari kitab masalah haid 9 tahun. Sampai paham aku. Kitabul haid. Orang dengar kasetnya cukup 2 jam dah selesai kaset itu. Tapi enggak, dia pingin faham. Masalah haid 9 tahun. Beliau makastu, aku diam membahas, mempelajari itu. Masalah haid itu. Itu Imam Ahmad, 9 tahun. Sabar beliau, tidak putus asa. Maka kita jangan berkeluh kesah dan jangan putus asa. Memang Allah berikan kepada manusia akal dan kecerdasan. Tapi kecerdasan itu juga berkembang dan bertambah dengan kebiasaan. Biasa diasah dia, ya tajam dia. Jalan, kata orang tua kita apa dulu? Pasah jalan karena dilalui, lancar kaji karena diulang. Jalan tuh rumput tuh kok pijak jadi jalan itu rumput tuh. Pematang sawah tuh dipijak-pijak lewat semua orang situ di kampung itu jadi jalan itu. Nggak ada rumput yang tumbuh itu. Nah, kaji begitu juga diulang lancar dia. Maka setiap kali manusia itu membiasakan dirinya dengan suatu kebiasaan, dirinya akan terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Dan termasuk perkara ajaib yang mengagumkan untuk tidak berkeluh kesah dan putus asa, itu kisah tentang Syekh Asy-Shinqiti, penulis kitab Tafsir Adwa'ul Bayan, guru dari Syekh Utsaimin dan para masyayikh lainnya. Dia cerita tentang dirinya. Dia sebutkan di muqaddimah tafsirnya bahwasannya syekhnya pernah mensyarah sebuah masalah. Falam tattadih lahu, dia enggak faham. Orang Arab yang ngerti bahasa Arab enggak faham. Udah lama mengaji enggak faham juga dia. Tidak aku jelas masalah itu bagiku. Aku pulang ke rumahku. Aku membahasnya. Dan pembantuku terus di dekat kepalaku memegang lampu. Untuk menerangi. Dan terus aku membahas sambil minum asyahil akhdar. Teh hijau. Hatta marra salasata arba'il yaum. Sampai lewat itu. 3/4 hari ila antala al-fajr, sampai terbit fajar hari itu barulah hilang muskilah itu, masalah itu dariku. Enggak tidur dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Waqtafaitu an huduri darsi syekh fil yaumil akhir fi muqabil ma hassaltu min al-ilm. Perhatikan kata beliau bagaimana beliau menghabiskan waktunya untuk satu masalah. Dan sebagian ikhwah mengabarkan kepadaku tentang orang yang belajar di kuliah Usuluddin
bahwasannya sebagian sanad kadang-kadang mereka bahas 6 hari atau 7 hari mereka membahas dari kitab-kitab biografi para rawi tersebut. Yang lebih menakjubkan lagi ya hadis tentang Syekh Albani membahas tentang hadis hukum emas melingkar dalam kitab Adabuz Zifafnya. Ketika beliau keluarkan buku Adabuz Zifaf, beliau berpendapat bahwasannya emas melingkar bagi wanita enggak boleh, cincin enggak boleh. Berangkatlah dari Yaman Abul Hasan Al-Misri atau Abul Hasan Al-Ma'ribi mau munakosha, dialog dengan Syekh Albani tentang hadis tersebut. Dalam kaset itu kata Syekh Albani, berapa waktu yang sudah kamu habiskan untuk dialog dengan saya? Dengan mantap dia bilang 4 ashhur ya Syekh, atau 6 ashhur, 4 atau 6 bulan saya murojaah ini hadis ini. Kata Syekh, 4 bulan. Aku murojaah hadis ini 13 tahun. Baru sekarang aku keluarkan di buku nih, kata Syekh Albani. 13 tahun kemana itu? Berapa bulan itu? Gak laku. Kalau kamu ingin menyerang dari sini, maka jawabannya begini, begini, begini. Kalau rawi ini yang dipermasalahkan karena dia begini, maka jawabannya begini, begini. Jadi kaset itu tinggal Syekh Albani aja lagi cakap. Jadi 13 tahun itu beliau merenung ya di sini. Ini rawi ini kelemahannya di sini. Ini kayak mana nih masalah ini? Beliau bahas. Seperti itu. Ini awak baru lagi kenal takribut takrib, udah pula belagak mentahqiq. Wallahu a'lam bishawab. Digugat-gugat pula tahqiq para ulama. Maka itu yang disesalkan dan diperingatkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Sebagian para penuntut ilmu baru sebentar belajar hadis dia pulang dah belagak dia mentahqiq-tahqiq. Umat yang bingung dibuatnya. Berlagak dia mentahqiq. Cerita begini-begini, rawi ini begini. Nanti diajak dia berenang dalam juga nggak bisa juga dia. Wallahu a'lam bishawab. Perlu para penuntut ilmu itu ngerti. Tahu diri kita ini sedang berhadapan sama siapa. Sekarang ilmu kita ini berapa. Kita harus mengerti. Baru sebentarnya tahu tentang rawi-rawi ini. Kemudian sudah berlagak kita pula mentahqiq. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian muncullah istilah apa enggak boleh rupanya Syekh Albani itu salah dalam mentahqiq. Jawabannya bisa Syekh Albani salah, tapi bukan kau yang menyalahkan. Ulama yang setingkat dia yang menyalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau awak anak kecil biarlah. Ada orang tua sedang berselisih, awak pula sok jago datang mendamaikan, enggak bisa. Duduk kita melihat para ulama itu menyelesaikan masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kata beliau, jangan kamu malu. Kalau kamu luput, ya kamu bertanya. Enggak jelas kamu tanya walaupun dia lebih muda daripada kamu. Sebagaimana kata Mujahid rahimahullah, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Enggak akan bisa mempelajari ilmu ini orang yang malu-malu dan sombong. Sombong dia nanya padahal dia enggak tahu. Bukan alimnya dia, berlagak alim dia. Itu gawat itu. Enggak akan bisa belajar di situ dia. Enggak dapat ilmu dia. Perkara ke-9, adamul muqata'ah. Jangan kamu memutus pelajaran dari seorang syekh. Yaitu misalnya dalam halaqah syekh sedang menyampaikan pelajaran, kamu potong cakapnya. Itu enggak boleh. Kadang-kadang di halaqah itu terjadi, syekh sedang ngajar, terus syekh, ini syekh, tanya dia. Potongnya syekh.
Kadang-kadang lempar pertanyaan atau membantah syekh dengan bantahan yang tidak beradab. Sama ulama dia kayak gitu. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan adab kepada kita. Kata beliau, laisa minna man lam yujil kabirana. Bukan dari kami orang yang tidak menghormati yang tua. Yang tua kami. Dalam dakwah, siapa yang tua dalam dakwah? Dihormati mereka. Para ustadz, kita hormati mereka. Mereka berkecimpung dalam dakwah duluan pada kita, kita hormati. Wallahu a'lam bissawab. Wa yarham saghirana, dan yang muda-muda kita, pemain-pemain baru dalam dakwah, disayangi dia, melenceng-lenceng dia, nasihatin dia. Seperti itu. Wa ya'rif li'alimina haqqa, dan bukan dari kami orang yang tidak mengetahui hak orang alim kami. Apa hak orang alim? Itu dihormati dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan juga terjadi di masa Rasulullah, ketika Rasulullah berkhutbah, ada seorang Arab Badui memotong ucapan beliau. Tapi beliau tidak gubris, beliau terus lanjutkan khutbahnya. Selesai khutbah baru beliau tanya, tadi siapa yang bertanya? Orang Arab Badui itu bertanya tentang hari kiamat, kapan kiamat. Dibiarkan aja oleh Nabi sebagai peringatan untuk tidak melakukan hal tersebut. Ke-10, adab dalam melempar pertanyaan kepada syekh. Kita saksikan di sebagian halaqah ilmu, dan kita dengar bahwasannya sebagian para tulab bertanya pertanyaan yang menyulitkan dan memperberat diri. Kadang-kadang dia tahu jawabannya, tapi dia ingin menguji syekhnya dan ingin mengangkat dirinya di hadapan kawan-kawannya. Terjadi seperti itu. Terjadi. Syekh, sebenarnya syekhnya nggak begitu kuasa tentang pelajaran faraid, lempar di depan orang banyak tentang faraid. Seperti itu, dia lempar. Wallahu a'lam bishawab, untuk menjatuhkan syekhnya. Itu bahaya. Kadang-kadang memang niat si penanya itu bagus, tapi tetap orang alim itu memberikan adab. Terjadi di masa Imam Malik. Ada orang bertanya, wahai Imam, masalah ini bagaimana? Terus dijawab oleh Imam Malik dengan pendapat Zaid bin Thabit. Terus orang itu bertanya, orang itu namanya Ismail binti Asin. Loh, masalah ini kalau Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud pendapatnya kayak mana? Maka Imam Malik berisyarat kepada Al-Hajabah, pengawal. Mereka tangkap aku, mereka keluarkan dari majelis. Terus pengawalnya balik, ini kayak mana nih buku orang ini sama botol tintanya ini kayak mana? Kata Imam Malik, cari dia dengan lembut, nanti bawa dia kepadaku. Maka aku dibawa bersama pengawal Imam Malik, berjumpa. Kata Imam Malik, kamu orang mana? Kata aku orang Kufa. Ini Madinah, Kufa, orang Kufa datang ke Madinah. Kata Imam Malik, min aina khallaftal adab? Dari mana kamu dapat adab seperti itu? Kataku, innama zakartuka li astafid. Aku tadi muzakarah denganmu untuk ambil faedah saja. Kata Imam Malik, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang utama, enggak ada yang mengingkarinya. Tapi orang Madinah ini mereka mengamalkan pendapat Zaid bin Thabit. Maka kalau kamu berada di satu kaum, kamu memulai masuk kepada mereka dengan perkara yang mereka tidak kenal, maka mereka akan menyikapi engkau dengan perkara yang tidak engkau sukai.
Di sini pendapatnya Zaid bin Sabit yang berlaku di Madinah. Kamu dari Kufah, murid dari Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat Ibnu Mas'ud, di sana mereka ngajar. Kamu dari sana datang kemari, dua sahabat ini berbeda dengan sahabat ini. Kamu harus ngerti melihat situasi. Wallahu a'lam bissawab. Itu kata Imam Malik. Kalau ada yang menyatakan apa nggak boleh kita munakashah dialog dengan syekh, kata beliau jelas boleh, tapi dialoglah dengan adab, khususnya kepada syekh, karena dialog dengan para syekh itu juga ada adab yang sesuai bagi mereka. Dan juga janganlah kau bertanya pertanyaan yang kamu sudah tahu jawabannya, kamu ingin menampakkan dirimu sebagai orang yang hebat dan merendahkan yang lain. Karena ini membuat kamu akan haram mendapatkan ilmu tersebut. Imam Az-Zahabi menceritakan dalam As-Siyar bahwasannya Syabtun, salah seorang ulama dari negeri Andalus, di majelisnya datang surat pertanyaan. Surat itu dikirim oleh salah seorang penguasa. Penguasa ngirim pertanyaan. Isi suratnya, Ahuma ditanya tentang neraca timbangan di hari kiamat, itu anak timbangannya itu. Isi suratnya itu anak timbangan yang di hadis itu terbuat dari emas kah atau terbuat dari perak kah? Pertanyaan penguasa tadi. Nah, begitu membaca itu, surat itu dibalik belakangnya ditulis oleh dia, sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya keislaman seorang meninggalkan yang nggak perlu. Nggak perlu kamu tanya dari emas, dari perak, dari permata, dari besi atau dari aluminium. Nggak perlu kamu tanya, karena nggak diterangkan dalam hadis seperti itu. Begitu aja beliau membalasnya. Dan para salaf juga membenci orang yang menanya perkara yang belum terjadi. Apa hukum perempuan kalau berjenggot, Ustaz? Seperti itu. Udah terjadi? Belum. Kalau terjadi gimana? Nanti aja kalau terjadi. Datang lagi kemari. Begitu para ulama itu. Kalau nanti kita bisa ke bulan, kayak mana pula kita sholat zuhur di bulan? Kamu udah mau ke bulan? Belum. Nanti kalau mau ke bulan, baru datang kemari. Waktu pangeran Saudi mau dibawa oleh NASA ke bulan itu kan heboh itu. Gimana nanti dia sholatnya di bulan? Dia bagaimana begini-begini? Kata Syekh bin Baz, ya sama. Fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkan aja ke arah bumi. Udah sholat situ. Kok repot-repot kali. Adanya para ulama jawabannya, tapi mereka nggak mau jawab karena belum terjadi. Seperti itu para ulama. Perkara ke-11, mengambil contoh dari adab, dari akhlak para ulama. Kalau ada yang berkata, aku menghadiri pelajaran syekh tapi aku tidak faham kecuali sedikit, katakan kepada dia, hadirilah. Karena menghadiri majelis itu bukan hanya tujuannya faidah, tapi kamu melihat akhlak syekh dan menirunya. Dan Imam As-Sam'ani dan yang lainnya menceritakan bahwasannya majlis Imam Ahmad itu dihadiri 5.000 orang. Dari 5.000 itu 500 orang itu mencatat hadis dari Imam Ahmad. 500. Sisanya 4.500 itu melihat akhlak beliau. Seperti itu mereka. Jangan nih pula jadi dalil jiping. Ngaji kuping, nggak ada bawa buku, nggak ada bawa pensil, dengar aja itu cabut pulang. Karena emang ada penulis hadis itu belajar sambil mencatat. Nabi katakan, kata sahabat, "Aqayyidal ilma bil kitab." Apakah aku catat, ikat ilmu itu dengan kitab, tulisan? Kata Nabi, "Qayyidul ilma bil kitabah." Ikatlah ilmu dengan kitabah, dengan tulisan. Imam Syafi'i dalam nuniyahnya, dalam diwannya menyatakan qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan kitabah,
dengan tulisan. Faminal hamaqati an tasida azilatan fatatrukuha bainan nasi taliqatan. Itu adalah sebuah kedunguan. Kamu sudah capek-capek ngejar kijang, dapat dia, terus kamu udah dapat, kamu lepaskan lagi depan orang. Dapat dikat itu kijang itu. Nanti kapan-kapan borok jual atau potong. Dapat ilmu catat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kata Abu Bakar Al-Mutawwi'i, aku menghadiri majlis Imam Ahmad. Wa huwa yukri'u abna'ahu al-musnad. Dia membacakan al-musnad kepada anak-anaknya. Isnatay asyarata sana. 12 tahun aku hadiri majlisnya. Walam akun aktub. Aku enggak mencatat. Wa inna ma'anzur ila adabihi wa khuluqih. Tapi aku melihat kepada adabnya dan akhlaknya. Jadi dari sini menunjukkan pokoknya hadiri majelis itu. Hadiri majelis itu. Kamu bisa ambil dari adab, dari kesabaran syekh, sabaran cara dia menjawab pertanyaan yang tiba-tiba, pertanyaan apa sikap dia ditanya dengan perkara-perkara yang heboh. Wallahu a'lam bishawab. Dan selayaknya juga penuntut ilmu jangan dia putus menziarahi para ulama. Karena manfaatnya akan kembali kepada dia. Bahkan itu termasuk akhlak penuntut ilmu kepada syekhnya. Yang sudah dia hutang budi kepada syekhnya. Karena syekhnya telah mengajari dia. Bal hatta law lam yakunu asyakhan lahum. Sampai-sampai walaupun itu bukan syekhnya, dia hormati, dia ziarahi. Karena orang yang kenal tentang halaqah para ulama, dia tahu kalau ada halaqah syekhnya sehat, dikunjungi halaqahnya. Kok syekhnya sakit, dijenguk syekhnya. Kalau syekhnya wafat, diiringi jenazahnya. Dan jika seorang penuntut ilmu tahu bahwa syekhnya mencela dia karena enggak mengunjungi dia, hendaklah segera dia mengunjungi syekhnya, menghubungi syekhnya, mengakui kemuliaan syekhnya, menyampaikan udurnya. Dan hendaklah dia tahu bahwasannya dia terputus, tidak ziarah ke syekhnya. Kalau kamu enggak ziarahi syekh kamu, orang yang lebih afdal daripada kamu akan menziarahi dia. Dalam riwayat Al-Husain bin Al-Fadl, salah seorang imam, ketika dia sudah tua, wasyakha fisin, sudah renta dia kalau pergi-pergi dibawa pakai tandu, dia sedang ditandu orang itu, dilihatnya ada seorang penuntut ilmu dikelilingi banyak orang. Cuek aja penuntut ilmu itu ngelewatin dia. Terus kata dia kepada penjaganya, siapa itu? Kata mereka, si fulan seorang penuntut ilmu dan bersama kawan-kawannya. Kata dia, subhanallah. Padahal aku dikunjungi oleh Ishaq bin Rahawai, Muhammad bin Rafi'. Mereka aja mengunjungi aku, ulama-ulama besar. Terus ini talibul ilm ini, yamurru bina fala yusallim, lewat aja gitu, enggak ada salam. Enggak punya adab nih penuntut ilmu ini. Seperti itu, ulama-ulama besar aja singgah sama dia. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini beliau bawakan kitab-kitab tentang adab-adab penuntut ilmu, seperti kitab Adab Thalibul Hadis dalam kitab Al-Jami' Al-Khatib Al-Baghdadi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, Akhlak Ulama Imam Al-Jurri. Banyak kitab-kitab adab yang ditulis oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Adab kitab-kitab itu ditulis di sini dibawakan sampai 32 kitab adab. 32 kitab itu ada yang tebal, ada yang tipis. Itu adab semuanya para ulama nulis. Dan itu semuanya untuk seorang penuntut ilmu, barakah ilmunya. Itu dulu yang bisa kita sampaikan pada malam ini, atau kita pelajari bersama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita dari ilmu yang kita dapatkan.
Jazakumullahu khair atas perhatiannya, mohon maaf atas kurangannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum